Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada hari ini. Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Kesemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Rekan-rekan Teruna tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 79. Kidung Muda-Mudi nomor 79. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Adik-adik, kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan hari yang baik di mana kita dapat berkumpul walaupun secara virtual di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa ibadah ini tidak akan berkurang sedikit pun maknanya ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati sehingga ibadah hari ini dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus Kristus. Amin. Adik-adik Teruna tetap dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua yang terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 58. Kidung Muda-Mudi nomor 58. This is the day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Adik-adik, kita akan masuk ke pelayanan firman. Selamat mengikuti ibadah. Selamat pagi adik-adik. Udah siap adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti. Semuanya udah siap ya adik-adik Teruna? Siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, buka dulu deh Alkitabnya dari kitab Matius. Matius 24
Matius 20 ayat 1 sampai ayatnya ke-16. Matius 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Semuanya sudah? Alkitabnya tetap terbuka. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk anugerah dan kasih sayang Tuhan bagi kami sebagai pelayan dan anak pelayan, yang mana hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang taat Tuhan, hati yang dengar-dengaran ya Tuhan untuk firman-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat marifat-Mu bagi hamba, sehingga firman yang hamba berikan Tuhan berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik berdiri. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Dengan judul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapat orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sekian pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Oke adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, tadi sudah baca firman Tuhan ya, tentang perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Adik-adik pasti tahu dong, kan udah anak taruna, perumpamaan itu apa? Ya, perumpamaan itu seperti mengandaikan, mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya, sehingga ada mendapatkan sesuatu yang bisa dia dapatkan dari apa yang tadi dia tanyakan atau apa yang tadi diceritakan. Perumpamaan pasti
Adik-adik kan sudah sampai SMP, tahu dong perumpamaan seperti apa. Seperti tadi cerita dalam firman Tuhan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Sebelum kali ini mulai ceritanya, kakak Leni mau tanya sama adik-adik. Adik-adik taruna, ketika kakak Leni tanya ini, adik-adik harus menjawab. Bukan diam atau cuma ngomong dalam hati, tapi harus mengucapkan, harus keluar dari mulut adik-adik. Ya, pertanyaan kakak Leni ya adik-adik. Apakah adik-adik sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik? Ulang lagi, sekali lagi. Apakah adik-adik sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik? Jawab adik-adik, ngomong, ucapkan, jangan malu. Oke, harus ucapkan ya adik-adik. Ya, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu yang harus adik-adik ucapkan. Kakak Leni juga seperti itu. Ya, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, adik-adik juga harus mengatakan seperti itu. Berarti adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Ya adik-adik, itu yang kakak Leni mau tanyakan ya kepada adik-adik. Kalau adik-adik udah jawab seperti itu, baru namanya anak Tuhan. Oke adik-adik, kita tadi sudah membaca firman Tuhan tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, di sini cerita tentang seorang tuan yang memberikan pekerjaan ya kepada pekerja-pekerja di kebun anggurnya, ya. Di mana ada seorang tuan mempunyai sebuah kebun anggur yang sangat besar. Adik-adik tahu kan, biasa makan anggur. Ya, anggur itu pasti berasal dari pohon dan itu ada di kebun. Nah, ya. Nah, di situ tuan ini mempunyai sebuah kebun anggur, di mana kebun anggur itu ya ada pekerja-pekerjanya adik-adik. Nah, jadi setiap hari tuan ini pergi ke pasar ataupun pergi ke jalan-jalan mencari orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan untuk datang bekerja di kebun anggurnya. Nah, jadi ada tuh adik-adik tadi ya, ada yang datang dari jam 5 pagi udah ada loh adik-adik. Ada yang datang mungkin jam 9, ada yang datang mungkin jam 12. Tetapi sebelum bekerja, ada perjanjian loh adik-adik antara tuan dan pekerja itu. Bahwa sehari mereka akan menerima 1 dinar. Dari pekerjaan itu yang mereka kerjakan adik-adik ya. Nah adik-adik, ketika dia pergi ke pasar, dia menemukan ada orang-orang yang duduk yang tidak mempunyai pekerjaan. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Nah, ya, mereka bilang, kami tidak mempunyai pekerjaan. Apa yang harus kami lakukan? Marilah, pergilah ke kebun anggurku, bekerjalah di sana. Mereka pergi. Ya, dia mencari lagi, ketemu orang-orang di jalanan. Ketika tidak mempunyai pekerjaan, dia memberikan pekerjaan itu kepada mereka. Nah, ketika sudah sore nih adik-adik ya, sekitar jam 5 atau jam 6 lah biasanya pekerjaan udah selesai ya. Nah, tuannya akan memberikan hasil daripada pekerjaan yang telah dikerjakan oleh tukang-tukang kerja tadi. Nah, dia membagi. Yang datangnya akhir, yang 1 jam, dia kasih 1 dinar adik-adik. Ya, yang datang mungkin 2-3 jam, dia juga kasih 1 dinar adik-adik. Yang tadi datangnya terakhir. Nah, tiba di berpikir nih adik-adik, yang datang terakhir. Yang datang terakhir tadi, datang, dia pikir, oh, saya akan kerja seharian nih. Pasti saya dapat lebih dari 1 dinar. Tapi apa yang dia dapatkan? Adik-adik, cuma 1 dinar. Ketika dia mendapat itu, ada rasa kecewa adik-adik. Ada rasa mungkin marah atau sedih. Karena dia merasa, saya sudah bekerja 1 hari, tapi kok saya dapat dengan orang yang bekerja cuma 1 jam, 1 dinar. Udah nggak ada keadilan nih, pikir dia. Tapi apa kata tuannya? Ya.
Tadi kan udah perjanjian saya dengan kalian. Bekerja 1 hari 1 dinar. Dan sudah ada perjanjian di antara kita dan kalian sudah setuju dan harus menerima itu. Ya. Apakah saya tidak adil? Saya adil. Semuanya sama. Dan apa yang aku berikan itu adalah hakku. Ya. Jadi dia mengatakan, apakah kamu iri terhadap saya? Saya punya hak. Kata tuan rumah atau tuan kebun anggur itu. Saya punya hak untuk memberikan kepada siapapun. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, ya, dari keperumpamaan tadi, melambangkan suatu kerajaan surga diumpamakan kebun anggur, ya, di mana tuan rumah itu adalah Yesus Kristus, dan kita adik-adik atau pekerja tadi itu adalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan punya hak. Tuhan berhak memberikan apa yang kamu terima dan apa yang kamu dapatkan. Nah, contohnya gini nih adik-adik. Saya kan sudah sekolah saya sudah dari PA, saya sudah dari PT ya. Sudah lama saya mengikuti Tuhan. Apakah saya sama dengan anak yang nggak pernah ikut ibadah? Terus saya harus, dia harus dapatkan lebih dari satu? Tidak seperti itu. Tuhan melihat semuanya sama. Dia mau lama, dia mau sedikit, semuanya sama. Contoh nih, di dalam pelayanan adik-adik. Contoh nih kakak layan ya. Kakak ini mungkin sudah lama ya pelayanannya. Hitung-hitung kakak ini sudah pelayanan sudah 20 tahun. Nah, terus ada nih yang baru datang. Nah, kakak layan yang baru 1 tahun. Ya, 1 tahun. Bandingkan dengan kakak layan, oh saya sudah dapat, berarti saya itu sudah punya nama di surga. Saya sudah punya tempatnya di surga. Tidak seperti itu bagi Tuhan. Ya, mau lama atau mau yang baru, semua di mata Tuhan sama. Melalui apa? Tindakan, tutur kata, perbuatan adik-adik. Ya, kalau adik-adik lama, kakak lain lama, tapi dalam tugas dan pelayanan tidak melakukan dengan baik, sama aja. Jadi Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat hidup kita, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Ya. Jadi perumpamaan yang diajarkan Yesus kepada orang-orang pada waktu itu di sini adalah orang upahan adalah sebuah contoh, ya. Orang upahan adalah sebuah contoh yang ditawarkan kepada orang-orang Yahudi saat itu. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa apa yang dia berikan kepada mereka atau kepada orang, bukan kepada orang Yahudi aja ya, tentang ajaran-ajaran yang Tuhan berikan adik-adik, bukan kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada semua orang di luar orang Yahudi atau yang tidak mengenal Tuhan. Jadi semua berhak untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Jadi nggak dilihat sedikit banyaknya dia punya perbuatan, nggak dilihat dari sedikit banyaknya apa yang dia lakukan. Tapi Tuhan mau melihat bahwa semua berhak untuk mendapatkan anugerah Allah, keselamatan Allah, ya, melalui apa? Tindakan, perbuatan kita. Seperti tadi, ketika disuruh melakukan itu, lakukan, ya. Kan tadi kalian bilang, Tuhan yang punya kebun anggur itu adalah Tuhan Yesus. Pekerja itu adalah orang-orang manusia. Nah, kita ini. Jadi kita mau lihat ketika dia mengatakan lakukan. Janganlah kita saling berbantah-bantahan. Jangan kita saling saya nggak mau, nanti aja baru saya ikut. Nah, ya, jangan seperti itu adik-adik. Apa yang sudah kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai seorang taruna? Ya. Yang tadi dia katakan bahwa yang tadi dia katakan bahwa
Aku sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Apa yang sudah adik-adik lakukan untuk Tuhan? Melalui apa? Tutur kata kita, perbuatan kita, sikap tindakan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada orang tua, kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya adik-adik, terutama pada masa-masa di mana kita menjelang masa prapaskah minggu kedua. Kita diingatkan Tuhan untuk untuk merenungkan diri kita, apa yang sudah aku lakukan untuk Tuhan. Apakah yang aku lakukan untuk Tuhan selama ini menyakiti Tuhan tidak? Menyenangkan Tuhan tidak? Menyenangkan orang tua tidak? Keluarga tidak? Itu yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Kita merenungkan diri kita di masa-masa prapaskah ini. Kita mau mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, datang untuk menebus kehidupan kita dari dosa-dosa pemberontakan kita. Ya, berarti apa yang sudah adik-adik lakukan bagi Tuhan? Sebagai warga jemaat, sebagai bangsa dan negara, sebagai masyarakat di lingkungan, apa yang sudah kita lakukan? Nah, kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan dilihat sedikit banyak, tidak. Yang menentukan Tuhan, yang menentukan kita di tempat mana dengan Tuhan itu Tuhan yang menentukan, bukan hidup kita. Ya, melalui apa? Tindakan kita. Saya mengatakan, aku sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Cuma ngomong doang, ya percuma. Melakukan. Jangan cuma ngomong, tapi melakukan dalam kehidupan adik-adik. Dengan cara apa? Ya, beribadah setiap hari Minggu. Walaupun kita YouTube, harus tetap beribadah kepada Tuhan. Berarti di situ adik-adik menyatakan bahwa aku menerima Tuhan. Berarti apa yang diajarkan Tuhan adik-adik lakukan. Ya, hormat kepada orang tua tadi. Ya. Saat ini COVID, kita melakukan perintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Belajar merendahkan hati, belajar merendahkan diri, belajar melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan melalui pembacaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah jalan keselamatan dan anugerah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi sekali lagi adik-adik, Kakak Leni mau mengatakan kepada adik-adik sebelum tutup renungan ini, coba adik-adik sebutkan lagi sekali lagi dengan ucapan yang jelas. Aku sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Oke, pasti adik-adik lakukan dan pasti adik-adik inginkan itu terjadi. Kalau adik-adik inginkan itu akan terjadi, tetapi yang penting adik-adik hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati adik-adik dalam segala kehidupan adik-adik. Amin untuk firman Tuhan. Ya, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan dari Gita Bakti 280. Tiada orang hilang di lautan
Kita siapkan hati kita. Sambil kita akan doa syafaat. Kakak Leni berdoa, adik-adik juga angkat hati berdoa buat Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami taburkan bagi anak-anak lain kami ya Tuhan. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami lakukan itu dalam kehidupan kami, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Sehingga apa yang kami lakukan bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami, bisa mendapatkan terang dalam kehidupan melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah anak-anak klien kami Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang taat, mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Dalam masa pendidikan, dalam masa depannya Tuhan berkati, di mana mereka persiapkan untuk ujian nanti Tuhan berkati, tambah-tambahkanlah kepandaian, kepintaran bagi mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka pelajari mereka bisa menjawab dengan baik dan benar, sehingga mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik bagi mereka. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan tidak akan Tuhan mempermalukan mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Jadikanlah mereka semua kepala ya Tuhan dan bukan ekor ya Tuhan. Dan biarlah itu menjadi suatu kerendahan hati mereka kepada Tuhan, bahwa hanya ke dalam tangan Tuhan mereka mempertaruhkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua dari anak-anak lain kami ini Tuhan. Mama, papa, oma, opa, kakak, adik, semuanya Tuhan yang bersama-sama dengan mereka saat ini Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, usaha dan pekerjaan mereka Tuhan berkati. Biarlah mereka selalu memberikan yang terbaik melalui kehidupan mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, baik dari tingkat pusat sampai tingkat yang terendah. Tuhan berkati dalam setiap pemerintahan mereka, anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan Tuhan berkati. Tuhan jadikan mereka alat Tuhan untuk katakan kehendak Tuhan bagi mereka di tengah-tengah di mana mereka berada. Tuhan berkati segala tugas dan tanggung jawab pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka bisa memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini Tuhan selalu diberikan kesehatan, saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya Gereja Harapan Indah. Tuhan berkati kami semua dalam tugas dan pelayanan kami semua. Tuhan berkati segala kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan Tuhan, berkati semuanya ya Bapa. Kami hanya bisa berharap dan berserah kepada-Mu ya Bapa, sehingga segala kegiatan dalam pelayanan Gereja Harapan Indah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak yatim piatu, janda duda, orang-orang miskin, anak-anak terlantar, orang-orang yang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga mereka bisa mendapatkan anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati juga kakak layan PT dalam kehidupan kami masing-masing yang berkeluarga maupun yang belum dalam bangku pendidikan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tuhan berkati kami semua, biar kami semua Tuhan bersatu hati untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami ini Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, banyak lagi yang kami mau minta dan pohonkan daripada-Mu Tuhan, tapi Tuhan Engkau lebih mengetahuinya. Ampuni segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan secara sengaja, tidak sengaja, pikiran, perkataan dan perbuatan. Lalu doa ini kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan sempurnakanlah doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang
bersalah kepada kami, dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan. Untuk adik-adik yang tidak memiliki atau tidak bisa memberikan lewat barcode yang akan ditampilkan, adik-adik bisa kasih ke orang tua, lalu jangan lupa untuk dibawa ke gereja. Oke, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 292. Kidung Jemaat 292, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bait yang pertama akan dinyanyikan lebih awal, lalu bait yang kedua setelah persembahan diberikan. Kidung Jemaat 292, Tabu Gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Kita akan menyanyikan bait yang kedua. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bersyukur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati sehingga persembahan yang kami berikan ini dapat membantu berjalannya pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik semuanya berdiri. Kita akan nyanyi dari Kidung Jemaat 338 sebagai nyanyian penutup. 338, marilah, marilah hai saudara. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai anak-anak layan kami
anak layan taruna yang ada di rumah dan dimanapun kami berada, maupun kakak layan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik taruna. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali di hari Minggu yang sama untuk ibadah PT. Tuhan Yesus memberkati.